Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih berbincang bersama Pak Dian Martin, Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Dan kita masih berbincang mengenai peran digital marketing dan juga tumbuh kembang bisnis Indonesia. Oke, Pak Dian, Ya, aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa dikategorikan sebagai aktivitas digital marketing dan tools-nya yang bisa digunakan? Anda tadi sempat menyebutkan ada website, kemudian juga ada marketplace, ada sosial media dan lain-lain. Nah, ini mungkin Anda bisa elaborasi lebih lengkap, Pak Dian. ya, baik teman-teman, ada aktivitas tadi, ada pertama adalah stasiun-stasiun yang ingin kita raih ataupun objektif yang ingin kita peroleh dari kegiatan digital marketing kita. Satu objektif pertama dari 5 objektif adalah yang pertama disebut dengan dreaming. Dreaming ini adalah proses merubah persepsi orang atas produk kita dari tidak kenal sampai suka. Misalnya ada orang yang tidak suka main sepeda, tiba-tiba dia menjadi suka. Nah, ini ada proses yang kita lakukan, proses dreaming. Di dalam proses meningkatkan impian orang akan produk kita, aplikasi yang baik untuk melakukan ini adalah YouTube, terus kemudian berita, terus kemudian blog, berita digital, ya, blog, dan juga kemudian yang keempat adalah YouTube-nya khusus edukasi dan juga sosial media. Itu adalah saluran untuk meningkatkan dreaming di dalam pikiran orang terhadap produk kita. Nah, terus stasiun kedua adalah searching. Kenapa ini menjadi penting? Ketika seseorang sudah memimpikan misalnya sepeda ataupun liburan di suatu tempat, maka dia akan search. Nah, kita juga harus menang di dalam proses search ini. Di dalam proses dreaming kita sudah menang di YouTube, di Instagram, di Facebook, yang sampai hari ini mesti menjadi nomor 1 di dunia. Nah, kita kemudian harus menang di dalam Google. Nah, ilmunya di dalam Google adalah search engine optimization dan search engine marketing. Search engine optimization adalah sebuah ilmu untuk muncul di halaman pertama Google tanpa bayar. Tetapi butuh waktu 6 bulanan, 3 bulanan untuk melakukan prosesnya. Dengan membayar iklan, kurang dari 5 menit kita bisa menang. Selanjutnya adalah setelah searching ada proses buying. Nah, buying ini ada masalah kredibilitas dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan marketplace sebagai sarana menyimpan produk karena mempermudah dengan gratis ongkirnya, dengan delivery-nya. Jadi kita bisa fokus untuk promosinya. Dan terakhir setelah buying itu ada loyalty. Tadi saya terlewat comparing ya. Comparing pun sama, kita perlu di website review dan juga ada review terhadap produk kita yang sekarang banyak dilakukan di YouTube. Kira-kira gitu Mas, itu objektif-objektif dari digital marketing kita. Oke, tadi Anda menyebutkan ada investasi-investasi yang harus dilakukan gitu. Misalnya adalah untuk misalnya menaruh iklan di sosial media ataupun mungkin di banyak platform lah. Itu ada yang ada di benak pelaku usaha yang ada di Indonesia meragukan memasang iklan di platform digital begitu ya. Tadi kita sempat berbincang pada saat jeda. Nah, Anda melihat ini seperti apa dan seberapa menarik sebetulnya dan seberapa efektif lah menaruh iklan di platform digital untuk mendukung tumbuh kembang bisnis? Oke, baik. Jadi ini ada sesuatu yang menarik berdasarkan riset kita terhadap 5,8 juta UKM dengan 200 juta produk yang kami teliti di e-commerce Indonesia, transaksi e-commerce Indonesia. Kami menemukan bahwa masih sedikit yang mampu bertransaksi, hanya beberapa persen saja yang berhasil melakukan transaksi dari sekian juta UKM. Sebab apa? Menurut penelitian kita, kami menemukan bahwa ada keraguan untuk pasang iklan. Nanti rugi nih, nanti rugi. Tetapi ketika dia pasang, dia mencetak brosur, membangun sebuah tempat, justru karena sudah terbiasa punya namanya historical burden, ya, beban masa lampau, bahwa kalau nggak bisa dipegang itu berarti bukan investasi yang baik buat bisnisnya. Nah, iklan ini teman-teman ada hitungannya, antara 10% iklan dan 10 kali lipatnya revenue, itu adalah angka terbaik. Nah, sekarang sudah karena banyak persaingan beriklan jadi 20% dari revenue kita dialokasikan untuk iklan. Tentu ada cara-caranya,
ada cara-caranya yang bisa diikuti. Kita sendiri memberikan pelatihan-pelatihan gratis di asosiasi juga. Ada cara-caranya. Barangkali banyak sekali teman-teman di luar yang belum memahami cara menggunakan iklan itu seperti apa. Karena kalau salah cepat habis, kalau benar cepat laku. Jadi di dalam digital itu ketahuan sekali kalau iklan kita salah ya habisnya cepat. Kalau kita benar transaksinya juga cepat. Oke. Pokoknya teman-teman akan merasa kaget jika bisa untuk mengantarkan produk kepada orang-orang yang sedang butuh produk kita dengan begitu cepatnya gitu, dengan menggunakan platform digital. Tahap yang paling penting dalam kegiatan digital marketing, Pak Dian, apa? Tahapnya yang paling penting adalah setelah produk kita mengetahui unique selling proposition atau ke daya saing dan daya unggul produk ya, itu adalah tahap penting. Jadi Anda harus benar-benar tahu kenapa orang mau beli dari Anda. Kalau tidak tahu itu jangan coba-coba digital marketing. Tahap di digital marketingnya adalah targeting. Targeting ini adalah sebuah tahapan di mana kita mencari tahu orang yang cocok dengan daya unggul atau daya unik kita. Daya unik produk kita. Siapa marketnya, kita harus mendefinisikan hal tersebut. Untungnya ketika kita sudah dapat mendefinisikannya, kita tuh dengan mudah mengumpulkan mereka yang menyukai produk yang kita jual. Sayangnya karena orang-orang tidak membuat investasi waktu cukup lama dalam proses targeting ini, mereka langsung pasang iklan, terjadilah kerugian dalam iklan mereka. Jadi proses targeting sangat penting, baru kemudian konten. Kemudian baru distribusi. Jadi ada targeting, terus kemudian content creation, kemudian distribusi. Nah, mindset orang yang disebut dengan digital marketing itu adalah distribusi. Bagaimana mendistribut ke banyak platform. Padahal targeting ini menjadi rahim ataupun fondasi dari proses-proses selanjutnya. Ya, secara content creation itu berarti bagaimana dia mengkomunikasikan produknya melalui deskripsi yang diberikan di berbagai macam platform atau seperti apa, Pak Dian? Oke, saya kasih tips sederhana kalau ada teman-teman UKM ya. Pertama, teman-teman bisa melihat para kompetitornya dan kemudian mempelajari dari sana bagaimana penulisan deskripsi seperti yang tadi Mas sampaikan, bahwa deskripsi menjadi penting dari produk-produk itu. Jadi deskripsi inilah yang dibaca oleh mesin, karena mesin tidak bisa membaca gambar. Jadi kita perlu deskripsi yang tepat, yang sesuai. Kalau masih belum ke dalam proses riset, kita bisa menggunakan sarana amati, tiru, dan modifikasi itu. Kita bisa melihat mereka yang sudah di pencarian di nomor 1, terus muncul selalu, lihat deskripsi produknya. Deskripsi produk seperti apa, gunakan keyword, hashtag, deskripsi yang tepat untuk kita juga. Jadi tidak semata-mata meniru dari kompetitor ataupun mereka yang sudah di dalam posisi pertama. Ya, menyikapi berbagai macam dinamika di dunia digital di Indonesia, layaknya kita sebagai pengusaha ataupun mungkin pengusaha-pengusaha di Indonesia memanfaatkan digital marketing sebagai tools untuk reach market yang lebih luas begitu, ataupun mungkin menyampaikan produk kepada masyarakat secara efektif dan juga efisien. Pak Dian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Mas. Baik, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.